Jadi lapisannya banyak kan. Mesias Raja itu ada, Mesias Nabi itu ada, Mesias yang orang asing itu bahkan ada juga. Orang Israel ganti-ganti dijajah penguasa-penguasa asing. Maka dalam masa-masa seperti itulah sampai zaman Tuhan Yesus, harapan mengenai Mesias terus terpelihara. Makanya dua murid pulang ke Emmaus karena sebagai Mesias Yesus telah gagal. Kalau kriterianya atau maknanya adalah makna Mesias dalam perjanjian lama. Kita sudah belajar ya, kemarin terakhir kita sudah belajar sampai pada zaman pembuangan. Nah, zaman pembuangan itu kira-kira 400 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan sudah hancur yang di utara dan di selatan. Kemudian ketika mereka kembali dari pembuangan pun, ternyata kerajaan tidak pulih seperti sedia kala. Pertama, kita akan membahas makna istilah Mesias. Saudara-saudari, kalau kita berhadapan dengan suatu istilah, sebenarnya ada banyak lapisannya. Sebenarnya dua istilah itu, Mesias dan Kristus, itu sama artinya. Hanya memang akar katanya berbeda. Kata Mesias itu berakar pada bahasa Ibrani Masiah. Sementara kata Kristus itu berakar pada kata Yunani Kristos. Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi tentu ada maksudnya. Kalau di dalam tradisi orang Israel, mengurapi berarti menuangkan minyak atas kepala seseorang. Dan itu suatu tindakan simbolik. Mengangkat seseorang, memilih seseorang untuk tugas tertentu. Alkitab sendiri memberi kita beberapa kesaksian. Pertama itu raja, dua nabi, bahkan orang asing pun dapat disebut Mesias. Kita akan lihat teksnya. Pertama, dalam 1 Samuel 15 ayat 1, berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau. Berarti Raja Saul, Mesias. Masih mengenai Raja. 1 Samuel 16 ayat 13. Saul Mesias, Daud Mesias. Mesias itu juga diterapkan pada seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Yesaya 61 ayat 1. Sekarang kita lihat bahkan orang asing, Koresh, itu Raja Persia, bahkan disebut Mesias juga loh. Yesaya 45 ayat 1. Itu kata Mesias penggunaannya dalam perjanjian lama. Jadi lapisannya banyak kan. Mesias Raja itu ada, Mesias Nabi itu ada, Mesias yang orang asing itu bahkan ada juga. Nah, dari berbagai kategori yang sudah kita sebut tadi, Raja, Nabi, orang asing, ternyata yang paling banyak disebut sebagai Mesias, yang paling banyak yang populer begitulah, adalah Raja. Mazmur 2 ayat 2. Selanjutnya dapat kita lihat juga Mesias Raja, Mazmur 89 ayat 21. Jadi kalau ngomong tentang Mesias, lama-lama fokusnya pada satu orang, yaitu Raja Daud dan nanti kepada keturunannya. Sedikit kembali ke sejarah yang lalu. Kerajaan jadi betul-betul hancur, yang utara hancur, yang selatan hancur, sudah tidak ada lagi kerajaan, orang-orangnya bahkan dibuang. Setelah pulang dari pembuangan pun, kerajaan juga tidak pulih. Nah, runtuhnya kerajaan itu membuat orang Yahudi mengharapkan salah seorang keturunan Daud untuk dapat memulihkan kerajaan itu. Kok harapan mengenai datangnya Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud untuk pulihnya kerajaan itu? Ini pertanyaan besar. Kenapa kok tidak Saul? Kenapa kok tidak Salomo misalnya, tokoh yang disebut? Kenapa kok Daud? Karena kita tahu dari Alkitab, rupanya Tuhan memberi suatu janji kepada Daud. Kita bisa melihatnya dalam 2 Samuel 7 ayat 8 dan seterusnya. Maka karena firman yang seperti ini, orang Israel ya merasa heran ketika kerajaan Daud runtuh. Katanya kerajaanmu kokoh selama-lamanya. Katanya tahta akan utuh selama-lamanya. Kalau kita bicara Daud, kita juga bicara mengenai perjanjian. Mazmur 89 ayat 4. Jadi Alkitab sendiri memang berbicara mengenai tahta Daud yang turun-temurun lestari. Maka sulit dipahami oleh orang Yahudi bahwa kerajaan runtuh 500-an sebelum Masehi dan setelah pembuangan juga tidak berhasil didirikan kembali, bahkan sampai zaman Tuhan Yesus, meskipun sebentar berdiri pada zaman kaum Makabe. Kita lihat bagaimana
harapan tentang Mesias itu terus terpelihara, saudara-saudari. Silakan sekarang Anda melihat bahkan yang saya buat. Jadi waktunya 1000 tahun ya kira-kira ya. 1000 tahun dari zaman Daud sampai Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus ke kita itu 2000. Maka kalau kita ke Daud 3000 tahun yang lalu. Ini semua kisah nyata sejarah. Orang Israel ganti-ganti dijajah penguasa-penguasa asing. Maka dalam masa-masa seperti itulah sampai zaman Tuhan Yesus, harapan mengenai Mesias terus terpelihara. Mesias yang bagaimana? Nah, silakan kembali ke depan tadi. Mesias yang bertahta. Karena dikatakan kerajaanmu lestari, tahtamu turun-temurun. Berarti Mesias yang dipikirkan pada zaman itu, dari zaman Daud sampai zamannya Tuhan Yesus, 1000 tahun rentang waktunya, adalah Mesias yang bertahta. Mesias yang mengusir bangsa-bangsa asing, pendek kata Mesias yang mendirikan kembali kerajaan yang dulu pernah berjaya di bawah kuasa Daud. Nanti ketika cerita kelahiran Yesus dan bagian-bagian awal Injil, orang masih ribut tentang Mesias. Kenapa kok orang masih ribut tentang Mesias? Karena sampai zaman Tuhan Yesus, kerajaan masih tetap runtuh. Orang ribut tentang Mesias, orang masih ribut tentang Mesias. Orang masih berpikir tentang Mesias. Orang masih berbicara tentang Mesias, menanti-nantikan Mesias. Matius 2 ayat 1 dan seterusnya. Lukas 2 ayat 25 dan seterusnya. Lukas 3 ayat 15. Maka ketika Andreas bicara dengan Simon Petrus dalam Injil pertama, Injil keempat, dalam bab pertama ayat 40 sampai 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepada, kami telah menemukan Mesias. Yang dimaksud ini Yesus dari Nazaret. Pengikut-pengikut Kristus pada awalnya juga memikirkan Mesias keturunan Daud yang memulihkan kerajaan. Nah, inilah yang membuat sering salah sangka, saudara-saudari. Orang berpikir mengenai seorang raja keturunan Daud. Dan orang-orang Yahudi itu serius sekali ketika menganggap Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dinantikan. Mereka memang berpikir dan mereka percaya Yesus benar-benar Mesias. Tetapi, ada tetapinya. Mereka menilai Yesus Mesias dalam pikiran mereka sebagai orang Yahudi. Mesias yang dinantikan, Mesias Raja, memulihkan kerajaan Daud. Yesus Kristus dianggap ya memenuhi kriteria karena keturunan Daud. Kalau kita lihat Injil Matius 1, yaitu dari Daud dinyatakan riwayatnya, silsilahnya itu memang nyambung kepada Daud. Yesus anak Daud, Matius 9:27 jelas. Bahwa Yesus anak Daud itu jelas sekali. Itulah kenapa dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 15 orang-orang mau menjadikan Yesus seorang raja. Jadi secara kriteria Yesus Kristus zaman itu memenuhi harapan mereka. Dambaan-dambaan mereka tentang sosok seorang Mesias. Mesias politik loh ya. Termasuk ketika Petrus menjawab engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Maka dalam cerita lanjutan dalam nas itu sampai nanti Yesus menegur Petrus. Jadi menegur Petrus karena yang dipikirkan tidak sama dengan yang dipikirkan Yesus. Pikiranmu bukan pikiran Allah. Engkau menghalangi sampai Petrus dibilang nyala iblis. Nah inilah kan sebenarnya kan kalau bahasa kita kan ini pertarungan ide sebenarnya. Ide Mesias dalam makna Perjanjian Lama, Tuhan Yesus membawa kemesiasan dalam tataran yang berbeda. Makanya para murid tidak langsung paham, nggak langsung ngerti. Karena dunia mereka memang seperti itu. Lingkungan mereka memang seperti itu, yang mengharapkan Mesias politik yang berjaya. Dalam akhir Injil pun masih kelihatan ada. Lukas 24 ayat 19. Ini setelah kematian Sang Kristus, kemudian ada yang pulang ke Emmaus, 2 orang itu loh. Cerita Emmaus semua orang tahu, Anda tahu pasti. Makanya 2 murid pulang ke Emmaus karena sebagai Mesias Yesus telah gagal. Karena apa? Karena telah disalibkan. Salib, hukuman keji itu, hukuman dalam tiang gantungan. Artinya dalam tiang, digantung pada tiang. Dan orang yang digantung pada tiang itu terkutuk menurut orang Yahudi. Maka Yesus itu Mesias yang gagal. Kalau, jangan dipotong kalimatnya, kalau
kriterianya atau maknanya adalah makna Mesias dalam perjanjian lama. Kalau kriterianya politik seperti itu, kejayaan triumfalistik, Yesus, Mesias gagal. Bukan Mesias.